Halo, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita udah sempat bahas kemarin bulan conjunction dengan Jupiter. Jupiter saat ini station di Pisces 28 derajat 55 menit atau 29 derajat. Mengarah ke 0 derajat. Ini bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat sudah masuk ke Aries di 0 derajat 10 menit. Seperti ini gambarnya, ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau bulan conjunction Jupiter itu kalau dari rasanya saya gitu ya, ini banyak interpretasi tapi semua positif. Ini kayak kemarin yang saya cerita tentang keberuntungan itu adalah persiapan ketemu dengan opportunity ya. Preparation meets the opportunity means a very great luck ya. Ini keberuntungan itu ada di situ. Jadi kalau memang dalam mungkin lebih dari, kalau panjangnya itu 3 bulan tapi mungkin intensitasnya itu sekitar 2 minggu, kita udah mengupayakan luar biasa, merencanakan dengan terinci semua langkah ke depan, maka apa yang sudah kita rencanakan itu kayak ketemu sama opportunity. Jadi, oh iya kok kebenaran begini, oh ya pas banget kita juga rencananya kayak gini ya. Ternyata memang logikanya itu, cuman masing-masing mengerjakan di sisinya sendiri-sendiri dan tiba-tiba somehow connected gitu, tak gitu, connected. Iya, bareng, kita sama gitu ya, karena conjunction-nya itu. Nah, apa yang terlihat di sini selain itu kita lihat dari yang lebih detail, bulan trine dengan exactly dia trine-nya dengan uh, Pallas Athena dan Lilith ada di Cancer di 25 dan 26 derajat. Jadi apalagi pagi harinya gitu ya, pagi hari itu kita kerasa kayaknya kok apa aja in sync gitu loh ya. Jadi kayak sinkron gitu, sinkron dengan semua. Iya emang begitu, emang begitu. Apalagi di derajat yang mirip-mirip ini ada Ceres juga di Virgo, mana lagi ada Pluto di Capricorn ya. Jadi kita memang ingin, kita tuh punya intensi yang sama untuk mengatur semuanya jadi nggak berantakan gitu loh. Jadi jangan masing-masing sendiri, nggak elok gitu. Jadi kayak ada perasaan seperti itu. Terus tiba-tiba ketemu sama orang yang punya keinginan sama dari pihak yang berbeda dengan cara yang berbeda tetapi punya tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan bersama. Kita sama-sama ingin semuanya berjalan dengan baik. Walaupun kita kadang-kadang kubunya suka di ujung satu dengan ujung yang lain, tapi ternyata kita punya keinginan yang sama dan ternyata somehow kita bisa mengelola keinginan tersebut dengan cara yang bisa diterima oleh berbagai pihak, walaupun sebenarnya di apa ya, ada keperbedaan Lilith dan Pallas Athena. Jadi keperbedaan itu somehow bisa dipertemukan. Kenapa? Karena kita sama-sama ingin mencapai sesuatu yang berharga, sextile dengan Ceres ya. Jadi kenapa bicara seperti itu? Karena tadi kalau di langit ceritanya begitu. Nah, 3 kartu dari Lenormand. Jadi kan ada masalah dan oleh sebab itu kita merasa berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Kita nggak bisa diem gitu aja. Dan ini membuat kita semakin paham bahwa kita tuh punya kontribusi. Kita tuh will make a difference gitu loh. Kalau kita mengupayakan sehingga kita mencoba untuk keluar, reach out orang lain supaya kita sama-sama melakukannya bersama. Dan itu datang dari, ini gambarnya matahari kan, datang dari keinginan untuk bersama-sama bersinar gitu. Bersinar tuh artinya reach out ya. Apa sih yang dilakukan cahaya matahari reach out? Do something good gitu kan. Memberi kehidupan, memberi penghidupan, memberi cahaya, memberi perasaan light, terang gitu ya. Dan ini yang membuat semua masalah itu bisa sampai pada solusi karena ada cahaya tersebut, karena kita reach out, karena kita mencari light, karena light itu, cahaya itu datangnya dari diri kita dan kita mencari cahaya dari tempat lain. Itu penggambarannya seperti itu yang saya lihat.
Satu kartu dari sini, value your self-worth. Ini gambarnya matahari banget, diamond ya. Illumination, value your self-worth. Dan kita tuh bisa membuat perbedaan. Kita tuh punya harga, kita tuh berharga. Kalau kita mencoba menempatkan diri di situasi, maka situasi itu akan terbantu karena kita berharga, karena mereka membutuhkan kita. Diamond. And diamond stays forever ya. Apapun yang kita bantu itu memberi perbedaan dalam jangka waktu yang panjang. 3 kartu dari native ini, Spirit Keeper of the North ini contemplation, dan ini kartu masa lalu. Jadi biasanya kita bukan yang gak bercahaya, tetapi kita tidak membiarkannya benderang ke tempat lain. Spirit of Fire, ini gambar matahari lagi. Jadi kayaknya memang gambar matahari ya. Ini current situationnya, transformation, take risk, face your fears, break out of old patterns and convention. Just because you've always done something in the past doesn't mean that you need to continue to do it in the future. Try something new, change your routines and habits, reach out in new direction. The thunderbird is rising in you. Out of the ashes come new growth and new beginnings. Iya, jadi beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman, reach out and make a difference. Tracker, ini near future when following the guidance. Focus your intent and your passion on one thing rather than being scattered in different direction. Be single-minded in what's really important in your life and let everything else go. Track the unseen but very real. Stream of energy to that which you desire. Jadi kita fokus fokus dan arahnya tuh jangan kemana-mana. Jadi memang kita diminta untuk efisien dengan tenaga kita, nggak usah bolak-balik sana sini ngomong yang enggak ya, kind of like that. The Hermit ini adalah sarannya. Karena apa? Karena kita reach out ke tempat lain, ada potensi kita menemukan solusi di sana, tetapi perjalanan menemui potensi tersebut kita akan melewati tantangan. Tantangannya adalah membuatnya harmonis dengan banyak pihak. Five of Swords. Oke, anyway. Situasinya denial, repress emotion, projecting onto others. Iya. Ini kayak ngapain kita bantu dia, kayak dia menghargai kita aja, kalimat seperti itu. Jadi awalnya kita sebenarnya meragukan bahwa bekerja bersama, bekerja saling membantu itu akan bermanfaat. Challenge-nya adalah karena kita sukar untuk lempeng enteng aja gitu. Karena apa? Karena kita penuh kecurigaan. Kita penuh kecurigaan dengan pihak lain. Advice-nya adalah perspektif. Saya ngelihatnya perspektif, wisdom, guidance. Jadi kita mencari guidance. Oke, kita punya perbedaan. Kadang-kadang kita juga snap gitu ya. Mereka juga snappy gitu ke kita. Snappy itu ngomongnya tiba-tiba yang maksud gitu ya. Tapi come on gitu loh. Kita orang dewasa. Kita punya perspektif. Ada yang lebih penting daripada mengutamakan drama seperti itu. Dan di sini akan ada argumen ya, tetapi menurut saya ini adalah satu-satunya cara untuk kita bisa mencari kompromi. Itu yang saya lihat di sini, kompromi. Pada akhirnya kita kompromi. Kita juga nggak boleh menangnya sendiri, tapi kita juga nggak mau kalau kita dikalahin terus. Tapi untuk itu kita harus belajar untuk percaya bahwa kita punya tujuan yang sama. World peace can live only when each of you find that inner peace that is the source of all peace. Jadi kalau kita mau mencapai kedamaian, atau kita misalnya dua pihak mau berdamai, maka nomor satu kita harus berdamai dengan diri sendiri. Itu aja. Kalau ini pesannya jelas. Kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri, kita belum berdamai bahwa situasi ini akan stuck kalau kita tidak membuka kesempatan untuk kolaborasi, ya
ya nggak akan ada kesamaan tersebut karena perdamaian yang di luar sana itu asalnya mulainya dari kita berdamai dengan diri sendiri. If we are fine with that, kita terbuka, kita nggak merasa kalah gitu ya, walaupun ada beberapa yang kita kompromikan, kita ngerasa bahwa ada hal lain yang kita menangkan, yang lebih tinggi, yang lebih manfaatnya lebih besar untuk semua, maka ya kita bisa mencapai apapun situasi yang kita bilang tadi sebagai perdamaian antara kita dengan pihak luar. Nomor satu, berdamai dengan diri sendiri, oke? Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.